Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Saya doakan adik-adik selalu sehat, murah rezeki, semoga masing-masing dapat 2 miliar ya. Nah, selalu sehat dan selalu bahagia yang paling utama ya. Di masa-masa pandemi yang seperti saat ini tentu perasaan bahagia itu penting sekali karena meningkatkan imunitas ya. Dan antibodi kita meningkat sehingga kita bisa melawan virus atau penyakit yang menyerang tubuh kita. Oke. Nah, hari ini kita akan berdiskusi, melanjutkan diskusi kita tentang matrikulasi matematika. Kemarin saya sudah memperkenalkan tentang mata kuliah matematika. Nah, ini kita bahas dulu satu mata kuliah yaitu kalkulus. Ya, khusus kalkulus. Kita bahas sedikit masuk ke topiknya. Saya kasih gambaran-gambaran umum saja, dasar-dasarnya saja. Nanti untuk lebih lengkap, lebih jelas, lebih mendalam itu akan dibahas ketika nanti pembelajaran semester satunya dimulai ya. Oke. Nah, terkait dengan mata kuliah kalkulus ya. Mata kuliah kalkulus ini bobotnya 2 SKS ya, 2 SKS dan eh, terdiri dari 14 pertemuan ya. Nah, nanti di awal kita akan dihadapkan dengan materi pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Berbicara tentang pertidaksamaan, asal katanya adalah tidak sama. Nah, tidak sama berarti lawannya adalah sama atau persamaan. Nah, notasinya ada 4 notasi di sini. Ini tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar, gitu ya. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke. Dulu sekali nih ya waktu saya awal-awal sekolah belajar seperti ini di sekolah dasar ya saya kesulitan membedakan mana yang tanda lebih besar, mana yang lebih kecil. Lalu ibu saya mengatakan, Rizky, tarik aja garis di belakangnya ini, garis lurus ke bawah. Kalau nanti jadi huruf K berarti kecil, gitu ya. Nah, ditarik garis, kalau jadi huruf B berarti besar, begitu. Ya menarik sekali. Jadi antara pertidaksamaan ini kita nanti akan diskusi tentang pertidaksamaan linier dan juga pertidaksamaan kuadrat, ya. Nah, apa perbedaan antara linear dan kuadrat? Nanti kita bahas. Untuk hari ini kita bahas yang linear saja. Nah, eh, tapi sebelumnya keponakan saya pernah bertanya kepada saya, Om, ini 4 lebih kecil dari 3. Nah, ini benar atau salah, Om? Katanya. Iya kan? Kalau kita lihat-lihat memang 4-nya lebih kecil ya dari 3-nya. Nah, 4 lebih kecil dari 3. Lalu apakah ini benar? Gitu ya. Nah, saya yakin adik-adik bisa menjawabnya dengan baik. Tentu ini salah ya. Nah, kalau kita lihat ukuran huruf, ya ini bisa saja jadi benar pernyataannya. Tetapi yang kita lihat adalah nilainya. Jadi 4 ini nilai 4 dengan nilai 3 tentu 4 lebih besar gitu ya, lebih dari gitu. Oke. Baik. Untuk pertidaksamaan linier. Ya, untuk pertidaksamaan linier kita ambil sebuah contoh ya. Tentukan HP. HP ini adalah himpunan penyesalan, himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 3 lebih besar dari 7. Nah, dari mana kita tahu ini pertidaksamaan? Ya tentu dari simbol notasinya ya, dan tanda lebih dari atau lebih besar dari. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, maka kita pindahkan dulu ya. Kita tinggalkan yang di ruas kiri ini yang memiliki variabel. Ini X ini variabel. Angka di samping pengali ya, pengali dari variabel ini disebut dengan koefisien. Angka di luar dari yang tidak memiliki variabel dia adalah konstanta. Jadi angka -3 dan 7 ini adalah konstanta, 2 adalah koefisien, X adalah variabel atau peubah. Jadi X inilah yang bisa
kita ubah atau kita substitusi dengan bilangan. Ya, kita substitusi bilangan di menggantikan variabel ini. Oke. Untuk minus 3 karena dia konstanta, kita pindahkan ke kanan bersamaan dengan 7 juga konstanta, jadi barengan dia. Tapi aturannya adalah kalau akan memindahkan melewati simbol atau notasi tanda lebih besar atau lebih darinya ini, maka kalau dia negatif, dia berubah menjadi positif, kalau dia positif berubah menjadi negatif ya. Tentu ini sudah familiar adik-adik ketika di SMA dulu. Nah, minus 3-nya kita pindahkan ke kanan berubah menjadi positif 3. Maka ini sudah bisa kita operasikan. 7 ditambah 3 menjadi 10. Oke. Nah, dapatlah kita 2x lebih besar dari 10. Kemudian, koefisiennya ini, ya pembaginya ini sama-sama kita bagi. Ya, kita bagi. 2x dibagi 2 tinggal x, 10 dibagi 2. Atau boleh juga, guru saya pernah juga mengatakan begini, 2-nya turunkan aja ke bawah menjadi per 2 begitu ya. Jadi 2-nya kemarin nih, 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Maka kita peroleh bentuk akhirnya adalah x lebih dari 5. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah berapa saja nilai x yang kalau kita inputkan, kita ubah x-nya dengan bilangan tersebut, maka pernyataan ini menjadi benar. Nah, jadi pernyataan ini akan benar jika yang kita input adalah nilai X yang lebih dari 5. Kalau kita inputlah nilai X yang kurang dari 5, atau misalnya X-nya 1 misalnya ya, maka 2 dikali 1, 2, 2 kurang 3 minus 1 lebih besar dari 7, maka pernyataannya menjadi salah. Tapi ketika adik-adik mengubah nilai X ini dengan nilai yang lebih besar dari 5, sebut saja misalnya 10, maka 2 kali 10, 20 dikurang 3, 17, lebih dari 7. Benar. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak sulit. Untuk penulisan himpunan penyelesaiannya, kita tuliskan HP sama dengan himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana X lebih dari 5 untuk X bilangan real. Ya. Ini kita penulisan himpunan penyelesaiannya. Oke. Ini tentu bisa, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Nah, selain dari pertidaksamaan linear, maka ada juga pertidaksamaan kuadrat, di mana variabelnya x-nya ini tentu merupakan bentuk kuadrat atau x pangkat 2. Tapi untuk bentuk pertidaksamaan kuadrat ini nanti biarlah ketika belajar semester 1 nanti dimulai, adik-adik akan belajar lebih dalam ya. Yang penting ini minimal yang ini adik ingat kembali tentang pertidaksamaan yang linear. Oke. Nah, selanjutnya nanti adik juga akan diskusi tentang sistem koordinat dan relasi. Sistem koordinat. Ya, koordinat itu berarti ya posisi ya. Nah, posisinya bisa kita nyatakan. Relasi itu adalah hubungan, gitu ya, hubungan dari antara X dan Y. Nah, untuk bentuk ini, gambar garis yang saling tegak lurus ini adalah sumbu koordinat atau sumbu kartesius, ya, sumbu kartesius. Di mana kalau titik tengahnya ini, titik potongnya itu adalah nilai 0, 0 untuk X dan 0 juga untuk Y. Ya, biasanya untuk yang horizontal kita sebut dengan sumbu X, dan untuk yang vertikal kita sebut dengan sumbu Y. Ini kita sepakati saja. Bang, aku mau ganti. Aku maunya yang mendatar ini enggak X namanya, Bang. Aku maunya H, gitu ya. Yang tegak itu maunya saya adalah namanya sumbu O. Kembali lagi, apalah arti sebuah nama? Ya kan? Yang penting adalah kesepakatan kita. Ketika saya nyatakan nilai X, ya, X-nya 2, Y-nya 3, maka kamu langsung bayangkan X itu adalah yang horizontal, Y itu adalah yang vertikal. Jadi kita tidak salah paham, gitu ya. Pemahaman kita menjadi sama. Nah,
Untuk nilai-nilai yang sebelah kiri, ini memakai rumus garis bilangan ya, aturan garis bilangan. Yang kurang sebelah kiri dari 0 itu nilainya adalah negatif, dan untuk yang sebelah kanan nilainya adalah positif. Dan untuk sumbu Y yang di atas dari bilangan 0 adalah positif, dan yang di bawah adalah nilai negatif. Ya. Nah, kalau kita sebut kuadran, ya istilah kuadran, maka kita bagilah sumbu kartesius ini menjadi 4 kuadran. Jadi nanti kalau ada sebuah titik, misalnya titik di sini ada titik nih. Titiknya titik minus 2,2. Berarti dia berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Ya. Nah, bisa juga kita tentukan kuadrannya dengan melihat nilai X-nya positif atau negatif. Dan Y-nya positif atau negatif. Kalau di kuadran 1 tentu X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, kalau di kuadran ini 3 ya, kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Nah, tidak sulit. Ini untuk sistem koordinat. Oke, next. Fungsi. Jadi kita selanjutnya bahas tentang fungsi. Fungsi sebenarnya adalah aturan pemasangan, gitu ya. Pasangan yang kita susun dengan sebuah aturan. Jadi aturannya kita tentukan, lalu kita pasangkan antara domain dengan kodomain, gitu ya. Antara nilai awal yang kita input dengan nilai akhir yang keluar. Itu gambaran dari sebuah fungsi. Notasinya adalah fx. Fx berarti fungsi dari x, variabelnya adalah x. Jadi fungsi itu menggunakan variabel x. Kalau fungsinya menggunakan variabel y, misalnya 3y kuadrat. Nah, berarti pakai y dia, maka di sini kita tulis fy. Gitu ya. Ini hanya notasi supaya mudah kita memahami variabel apa yang digunakan. Oke, kita ambil sebuah contoh yang mudah. Nah, tapi memang biasanya seperti itu ya. Kalau pelajaran matematika ini kenapa ya Bang ya? Kalau ketika bahas contoh soal itu yang mudah-mudah. Bahkan tak perlu saya hitung, saya sudah tahu jawabannya. Saking mudahnya kira-kira begitu. Tapi begitu latihan, begitu ujian, soalnya yang sesulit-sulitnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya apa ya, dugaan kita saja sih ya, penilaian kita saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi apalagi kalau di Medikom, contoh-contoh soal yang kita bahas itu sebenarnya dari situ juga nanti kita ujikan adik-adik. Gitu ya. Jadi kalau adik-adik pelajari dengan baik contoh-contoh soal, pembahasan-pembahasan yang diberikan, maka adik akan percaya diri untuk mengerjakan soal ujian. Tidak akan keluar istilah yang namanya contohnya gampang tapi ujiannya tidak gampang, itu tidak ada. Kalau contohnya kamu rasa gampang, berarti kalau nanti di ujian pasti juga gampang, gitu ya. Oke, kita ambil contoh fungsi linier. Ada juga fungsi kuadrat gitu ya, ini fungsi linier saja. Fx sama dengan 2x ditambah 1. Ini adalah aturan yang kita tentukan. Apa aturannya? Berapapun nilai x, ya, sebutkan saja bilangannya, berapapun nanti nilai x, maka nilai itu harus dikali 2 lalu ditambah 1. Nah, gitu ya. Oke, contoh. Kita ambil misalnya nilai x-nya 0. Nah, kalau x-nya nilai 0 atau x-nya nanti 1, 2, 3, nilai-nilai x-nya ya. Maka kita tulis, kita cari hasilnya. Karena di sini fx, x-nya 0, maka kita tulis f0 ya. Karena di sini fx, x-nya 1, kita tulis f1. Demikian juga di sini, karena x-nya ini sini fx, x-nya 3, maka ditulis f3 ya. Kita cari dulu f0. Untuk f0 berarti nilai x-nya kita ganti dengan 0. Maka 2 dikali 0. 2 dikali 0. Saya tulis bentuknya seperti ini. Tidak saya tulis tanda kali, tapi adik mengertilah ya. Paham-pahamlah, ini adalah perkalian ya. 2 kali 0, hasilnya 0 ditambah 1, hasil akhirnya adalah 1. Oke, kalau nilai X-nya 1, maka kita masukkan, kita ganti nilai X ini dengan angka 1. 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Tuh. Kalau F-nya 2, berarti 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5. Kalau F-nya 3, X-nya 3, berarti 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Jadi
ini aturannya. Ini yang kita input di awal ini kita sebut dia dengan domain, ya. Ini domainnya. Nilai x-nya, x itu domainnya. Nilai fx, nilai f-nya ini, yang inilah dia, nilai f-nya itu disebut dengan kodomain. Ya, daerah kawan. Nah, jadi kita memasangkan apa pasangannya. Kalau 0, pasangannya 1. Kenapa kamu tahu pasangannya 1? Dari mana kamu tahu? Kok 1? Kok enggak angka yang lain? Sesuai aturan. Aturan fungsinya. Fungsinya 2x tambah 1. Kalau 2x tambah 1, x-nya 0, kita input 2 kali 0, 0, tambah 1, 1. Tak boleh yang lain, harus 1. Pasangannya harus 1. Pasangan dari 0 harus 1. Itulah jodohnya, itulah takdirnya. Kira-kira begitu, sesuai aturan ini. Kalau aturannya beda atau fungsinya beda, tentu pasangannya akan berbeda. Ya. Jadi inilah namanya fungsi sebagai aturan pemasangan. Apa pasangan dari 2? Kalau aturan fungsinya 2x tambah 1, pasangannya adalah 5. Gitu ya. Jadi ringnya ini adalah pasangan-pasangannya antara domain dan kodomain. Ya, gitu. Untuk fungsi, ya, tidak sulit. Oke. Nah, untuk minggu ini singkat seperti itu saja. Kita sedikit aja gambaran tentang belajar kalkulus. Nanti akan dilanjutkan dengan bicara tentang fungsi limit, ya, tentang limit. Kemudian tentang bagaimana sebuah kurva itu memiliki titik ekstrim atau nilai stasioner, nilai ekstrim, ya, nilai minimum atau nilai minimum. Nah, itu nanti akan kita bahas di perkuliahan kalkulus, ya, kemungkinan nanti kita akan mulai belajar di bulan September, ya. Oke, adik-adik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, sehat selalu, ya. Terima kasih.